ini lagi kelas ibu hamil. Lanjut. Nah, jadi itu ini kan namanya kartu perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Nah, itu harus ditempel Bu ya, harus ditempel depan rumah taksirannya. Ini pendamping persalinan nanti mau lahiran di mana? Transportasi calon pendonor darah. Nanti ditempel depan rumah ya, tidak ditempel di depan di buku ya Bu ya, ditempelnya di depan rumah di kaca. Nah, Bu Ya. lanjut. Nah, ada ini ya. Nah, ya ibu-ibu ini. Nah, ini teh kartu kontrol buat tablet tambah darah. Ibu-ibu dikasihkan tiap bulan diisi ini dicantrengan. Nanti kuabe dicek lagi bulan depan bisa. Ini mah emang kosong Bu ya, kayak yang udah pernah diisi. Sok diisi ya. Nah, ini kan nanti diisi ya. Nah, gitu. Nanti diisi. Nah, nanti yang wajib pada trimester 1 awal kehamilan teh periksa laboratorium itu di trimester 1. Nah, kita trimester 1 wajib Bu ya periksa eliminasi apa HIV, sifilis sama HPV. Sifilis sama HIV itu penyakit menular seksual ya, diperiksa kita menular kepada bayi. Kalau HBSA itu bahasa kampung mana malu penyakit koneng hepatitis B itu ya hepatitis hati. Nah, itu kalau misalkan udah berbahaya berarti misalnya itu ya terus hatinya biasanya itu kan hati atau penguasaan hati itu ya karena tuh oh ya kita udah sampai sini nih. Nah, ini kita udah disantrengan. Nah, nama penonton Saka udah diperiksa lab kita bisa mana kalau misalkan pakai BPJS gratis, kalau nggak pakai BPJS ada ininya ya apa ya gitu. Nah, nanti ini diisi juga yang mana nanti diisinya sama dokter ya. Kalau cek lab di puskesmas ada jadwalnya? Ada. Kalau puskesmas ini jadwalnya Senin, Selasa, sama Jumat. Tiap Senin gitu atau enggak sebulan berapa kali jadi tiap Senin? Tiap hari Senin. Senin, Selasa, Jumat cuma ada jadwal. Senin, Selasa, Jumat. Tapi kalau misalkan Selasa itu ada USG. Nah, USG juga Bu ya. Sebetulnya sekarang tuh cukup sama dokter aja. Dokter umum sudah pelatihan. Kan biayanya lebih ringan juga Bu ya, kalau sama spesialis ya 200 ke atas. Kalau sama dokter umum kan cukup di bawah 100 ya. Karena wajibnya Bu trimester 1 kehamilan trimester Bu. Jadi hamil kan dibagi 3 trimester Bu ya, trimester 1 bulan 3 jadi dibagi dulu. Trimester 1 1 sampai 2, trimester 2 4 sampai 7, trimester 3 7 sampai 9. Yang wajib itu di trimester 1 sama trimester 3. Kita bagi USG. Kenapa harus di trimester 1 sama 3? Karena di trimester 1 untuk melihat pertumbuhan si janinnya bakal normal atau enggak. Nah, trimester 3 untuk persiapan persalinan. Kalau ibu normal-normal aja di trimester 1 sebetulnya nggak wajib-wajib amat itu ya USG. Kecuali ibu mau yang sunah malah kita pengen tahu jenis kelamin, sakit dan yang lainnya. Misalkan pengen apa namanya kayak baby shock yang USG-nya yang 4D jadi kelihatan ya enggak ada jelas sama-sama dan namanya juga pakai itu ya radiasi. Nah, kayak USG tadi sebetulnya bagusnya maksimal itu 2 minggu sekali karena itu kan radiasi Bu ya. Radiasi mancakan radiasi nanti kelihatan keluar sudah biru. Jadi memang bagusnya mah sering-sering USG udah kali gitu. Tapi kalau misalkan memang ada indikasi baru wajib nanti periksa lagi ya. Sampai sini jelas Bu? Masih jangan kenet. Nah, yang itu ada screening sebenarnya di sini Bu. Nah, kalau untuk yang barat, yang sekarang itu ada harusnya yang di sini teh diisi kan.
usia kehamilannya, di usia berat badannya berapa, nanti diisi. Peningkatan berat badan juga diisi layanan dokter gitu. Nah sekarang Abi nanya teteh, ininya kita lanjut ke sini. Pemeriksaan kehamilan kan wajib tiap bulan tadi ditimbang berat badannya naik berapa kilo Bu per bulan harusnya. Berarti kalau dipasang ini naiknya Bu setiap bulan tuh minimal berat badan ibu teh naiknya sekilo setiap hari setiap bulan Bu ya. Setiap bulan tinggi badan mah cukup sekali diperiksa kamunya dan ngajak ukuran tekanan darah di tensi mah tiap bulan harus. Kenapa? Karena ibu hamil itu beresiko tensinya suka naik. Kenapa naik? Itu namanya keracunan kehamilan keracunan kehamilan. Nah keracunan kehamilan itu keracunan disebabkan kehamilan. Jadi jangan naiknya pas hamil ukur gitu. Karena disebabkan hamil, hamil mantul gitu. Tapi ini kan bisa menyebabkan jangka panjang kalau nggak dikelola. Kalau keracunan kehamilan paling hamilnya 2 kali gitu. Karena kan tensinya suka naik gitu. Nah keracunan kehamilan barare tensinya tinggi kayak gitu. Nah lila tuh lingkar dengan apa sih? Kan yang terang teteh lilana sabaraha. Iya Bu. Berapa? Suami ya nanti aja sampai. Oh ya. Lingkar lengan atas itu 23,5 ya Bu ya. Kenapa harus di atas 23,5 Bu? Ini lila teh ya tadi ukur ya. Lengan diukur. Kenapa harus di atas 23,5? Normalnya segitu. Karena normalnya segitu. Yang keduanya kalau ibu hamil kurang dari 23,5 itu menderita kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis itu berarti kurang gizi teh Bu. Stunting teh gedingnya. Nah itu bisa menyebabkan stunting nanti ke anaknya gitu. Stunting terus nanti teh ibunya jadi lemes, lesu ibunya. Terus Macai. gitu. Nah, yang paling berat ya bisa sampai keguguran gitu. Bayinya tidak sesuai berat badannya. Terus ini Bu, berat badan apa diperiksa perutnya. Setiap diperiksa perutnya teknologi cepat aku bidangnya dan bidangnya cepat dilihat karena rahim itu di bawah Bu ya. Dia itu naik ke atas. Nah diukur apakah sesuai enggak dengan usia kehamilan. Nah nanti teh dia tuh akan membesar sesuai dengan usia kehamilan. Misalkan membesarnya terlalu besar atau terlalu kecil, nah itu yang bermasalah. Kalau terlalu kecil kenapa nutrisinya nggak masuk atau ada gangguan pertumbuhan. Kalau terlalu besar apakah ibunya menderita diabetes, nah, itu bisa atau enggak kembar. Jadi memang ada rata-ratanya lah kalau misalkan di usia normal mah insya Allah gitu ya. Tapi kalau misalkan kurang normal, nah itu harus ada pemeriksaan lanjutan ya. Terus denyut jantung itu yang normal berapa Bu tahu? Berapa lah? Yang normalnya itu 120 sampai 190. Biasanya nanti dikasih tahu sama bu bidannya. Kedengarannya itu dari 4 bulan biasanya. Tapi tergantung juga kadang ada yang 5 bulan. Terus imunisasi Bu ya. Nah, imunisasi juga di screening dilihat. Misi pas udah nih sebelum nikah udah diimunisasi. Nah, jadi nggak usah 2 kali disuntiknya gitu. Nah, imunisasi teh harus dikejar Bu ininya sampai 5 kali. Jadi seumur hidup. Gitu. Ya, Bu. Terus tablet tambah darah dinilai tablet tambah darahnya. Nanti Abi nitip di depan di checklist nanti yang depan Abi lihat ya. Udah diisi belum? Karena ibu sewadah itu hanya menaikkan 1 gram. Makanya kenapa pada saat awal kehamilan yang wajib itu periksa laboratorium bisu gitu. Biar ngejamin nggak susah Bu. Karena kan kalau misalkan ketahuan misalkan anaknya udah 8 bulan ngejamin kan susah sebulan cuma keluar sebulan. Kalau dari awal kehamilan bisa dikejar si anemianya biar nggak kurang gitu ya. Gitu. Terus tanda darah udah ya.
terus pemeriksaan laboratorium kepada saya. Terus kalau di puskesmas ada tambahan lagi pemeriksaan laboratoriumnya yang kelainan apa namanya teh sama apa sih namanya kelainan itu lebih kelainan sel darah putih. Jadi si sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Leukemia. Leukemia. Itu namanya leukemia ya. Gitu. Nah, kalau di puskesmas ada pemeriksaannya, tapi kalau di saya udah lengkap, cuma nggak ada leukemia, cuma harus pakai alat yang lebih bagus lagi. Terus tata laksana kasus kalau misalkan ibu memang ada masalah, cepat-cepat dirujuk kita jangan sampai terlambat. Ibu ya, dia tongsil ditaruh sate. Kalau ketahuan ada penyakit cepat-cepat diobati, nah diantar ke sekarang ada ke rumah sakit, ya nanti terlambat kayak gitu. Temui cara yang konseling, nah udah juga kelas ibu hamil. Dan sekarang itu Bu yang paling diperhatikan sama pemerintah itu adalah ibu hamil dan bayi, jangan sampai ada ibu dan bayi yang meninggal. Kenapa Bu yang lebih diperhatikan? Karena kan generasi bangsa, ya. Kalau misalkan amit-amit ibunya yang meninggal, nanti siapa yang ngurus? Kalau misalkan bayi yang meninggal